Good morning, haleluya, selamat pagi, semangat pagi, kekasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang melampaui akal senantiasa terus menyertai setiap kehidupan kita. Pagi ini kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kita dalam keadaan baik, sehat, dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Allah bersama dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih. Kembali tak henti-hentinya kami bersyukur ketika kami menarik nafas kami Tuhan. Kami tahu itu semua adalah kemurahan dan keberkatan yang daripada Tuhan. Terima kasih buat kepercayaanmu, kehidupan yang Tuhan percayakan. Kami semua boleh ada hari ini karena Tuhan. Dan biarlah kami hidup hari ini juga bersama Tuhan dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami mau baca firman-Mu, urapi setiap kami dan berbicaralah bagi kami. Hanya dalam nama-Mu kami dengar firman-Mu. Amin. Haleluya, kekasih Tuhan, tema yang ingin saya sampaikan hari ini adalah memandang kepada Tuhan. Haleluya. Banyak sekali lagu-lagu tentang memandang kepada Allah. Untuk kita memandang wajah Tuhan. Banyak. Dan kiranya kita boleh terus melakukannya dalam hidup kita. Terus kita menanti-nantikan Tuhan dan memandang kepada Dia. Jangan pandang salah orang lain. Jangan pandang masalah kita, pergumulan yang berat, gunung yang tinggi di depan kita. Mari. Yang utama dalam hidup kita, memandang kepada Dia. Mazmur 123 ayat 1-3. Nyanyian ziarah. Kepadamu aku melayangkan mataku. Ya, Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 123 ini begitu luar biasa. Biarlah kita terus boleh melayangkan mata kita kepada Tuhan. Di mana? Di sorga. Tapi walaupun Dia di sorga, Dia tidak terlalu jauh untuk mendengar doa kita dan seruan kita. Dan Dia tidak terlalu jauh untuk mengulurkan tangannya menolong kita. Yang menjadi bagian kita adalah terus. Artinya kita terus berfokus kepada Dia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti tangan hamba laki-laki, kepada hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya. Seperti seorang hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Artinya mereka tuh menantikan perkenanan dari sang tuan. Bapak Ibu, memohon belas kasihan daripada sang Tuhan, tuannya itu. Jadi begitupun hamba terhadap tuannya, sangat bergantung pada tuannya. Kalau kita tahu kehidupan hamba budak itu hanya benar-benar bergantung pada tuannya. Tuan mau ngapain aja tuh hamba, haknya di tuannya. Nah begitu juga dengan kita harus menyadari hal ini. Nggak ada apa-apanya, kita nggak bisa buat apa-apa. Yang bisa kita lakukan hanya merendahkan diri, duduk, nyerande gitu istilahnya, di bawah kaki Bapa dan terus memandang kepada Tuhan, menantikan Dia. Artinya terus berfokus kepada Dia. Sampai kapan? Sampai Dia menyatakan perkenanannya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya di ayat yang ketiga itu dikatakan bahwa show us favor, oh Lord, show us favor. Ya, di ayat 2-nya itu dikatakan bahwa sampai Ia mengasihani kita, itu dikatakan until He show us favor. Sampai Dia, sang Tuhan itu menyatakan perkenanannya kepada sang hamba. Begitu juga kita memandang kepada Tuhan, terus menanti-nantikan Dia, berdoa, memuji Tuhan, menyembah dan mengimani firman-firman Tuhan. Sampai Dia menyatakan perkenanannya, sampai Dia menyatakan pertolongannya, uluran tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Jadi dalam teks pokok kita hari ini, pemazmur begitu mengharapkan belas kasihan Tuhan.
Hanya karena belas kasihan Tuhan kita hidup, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jangan sombong, merasa kau bisa. Apalagi kita melihat dunia hari-hari ini, apa yang diandalkan, apa yang bisa kita pegang terus selamanya. Ada buah sekejap bisa hilang. Sekejap itu hanyut, lenyap, benar-benar hilang. Bisa dibawa air, bisa dimakan api, bisa diterbangkan angin, macam-macam Bapak Ibu. Jadi mari kita hidup terus tahun 2025 ke depan dengan terus mohon belas kasihan Tuhan. Karena hanya dari belas kasihan Tuhanlah kita ada. Yuk punya kerendahan hati, pendudukan diri kepada Tuhan, di hadapan Tuhan. Ada rasa ketergantungan yang sangat seperti hamba, sangat bergantung pada Tuhannya. Demikian kita juga bergantung pada Tuhan kita. Tuhan kita Bapak Ibu. Kalau kita melihat contoh-contoh yang lain Bapak Ibu, bahwa Maria, ya kita tahu Maria, ya dia memilih duduk di bawah kaki Tuhan. Maria, Marta, Lazarus. Kita tahu kisahnya di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 40. Maria duduk di hadapan Tuhan sambil mendengarkan ajarannya, Bapak Ibu. Dan dia menanti-nantikan Yesus. Dia duduk di bawah kakinya. Dia duduk, dia dengerin apa yang Tuhan Yesus ngomong. Dia deket, dia ngobrol. Pokoknya dia begitu memperhatikan, menaruh perhatian penuh kepada Tuhan Yesus. Marta baik gak? Baik. Dia melakukan, mempersiapkan makanan buat Tuhan Yesus. Baik. Semuanya baik. Tetapi biarlah Maria memilih yang terbaik. Memilih dekat dan mendengarkan Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tahun 2025 ini banyak hal yang mungkin kita akan lakukan. Harapan, kerinduan kita, rancangan-rancangan. Tetapi mari datang duduk di bawah kaki Tuhan, mengharapkan, memandang Dia, dan bawa semuanya itu kepada Dia. Mohon belas kasihannya, mohon pertolongannya, agar Tuhan campur tangan, agar Tuhan sendiri menyatakan perkenanannya. Kalau Tuhan berkenan, wow, itu amat dahsyat. Itu tidak ada yang mustahil. Dia akan buka jalan. Dia akan menyatakan, penyertaan, ada kemurahan, ada kemudahan-kemudahan yang dia bisa lakukan, yang di luar akar nalar kita, pikiran kita, kemampuan kita. Tapi dia bisa lakukan buat engkau dan saya, Bapak Ibu. Yuk, jadi mari semangat tahun 2025 ini. Terus ya, memandang terus kepada Tuhan. Jangan lengah, tetap fokus sama Dia. Jangan lengah. Sampai kapan? Sampai perkenanannya dinyatakan. Sampai akhir artinya. Yuk terus memandang kepada Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Ini menjadi doa dan kerinduan kami Tuhan. Untuk senantiasa kami memandang kepada Tuhan. Kami mau terus merendahkan diri dan bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Kami hanya terus memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, biarlah turun belas kasihan-Mu atas setiap umat-Mu, dimanapun mereka berada dalam semua situasi keadaan yang dihadapi. Hari demi hari, situasi demi situasi, kondisi demi kondisi yang dihadapi jemaat-Mu dari Fikit, Fitin, Fiut, family, orang tua, lanjut usia, seluruh keluarga besar GB Victory dimanapun berada maupun simpatisan. Saat ini hamba berdoa, turunlah belas kasihan Tuhan, perkenanan-Mu atas umat-Mu dalam nama Yesus. Tuhan, lihatlah mereka memandang kepadamu, menanti-nantikan Tuhan, berharap pada belas kasihan Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan menyatakan perkenanan-Mu ya Aba. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa.
Kami tidak dapat hidup tanpamu. Kami mau terus fokus memandang kepada Tuhan sampai Tuhan menyatakan perkenananmu bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan, berjalanlah bersama kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan campur tangan, kiranya Tuhan terlibat dalam semua aktivitas kami. Terima kasih Bapa, belas kasihan-Mu terus kami nantikan. Terpuji namamu, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Allah yang penuh dengan belas kasihan kepada kami. Amin. Haleluya. Selamat pagi, semangat. Tuhan Allah belas kasihan itu mengasihani saudara dan saya. Amin.